Hai semua, perkenankan kami, kelompok 6, mempresentasikan strategi pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Lia Kurniawati MPD. Kami akan membahas bagian demi bagian. Bagian A, rasionalitas pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi pengembangan aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosi, seni, moral dan agama. Yang menjadi fokus dalam pembelajaran terpadu adalah tema. Karakteristik pembelajaran terpadu dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya. Menggunakan bermain sebagai wahana belajar. Menghargai perbedaan individu dengan melibatkan orang tua atau keluarga si anak demi mengoptimalkan pembelajaran. Prinsip pembelajaran terpadu adalah berorientasi pada perkembangan anak. Kegiatannya dikaitkan dengan pengalaman nyata anak. Bahan ajarnya dapat dieksplorasi oleh anak. Mengintegrasikan isi dan proses belajar. Melibatkan penemuan aktif. Memadukan berbagai bidang pengembangan. Kegiatan belajar dapat bervariasi. Memiliki potensi untuk dilaksanakan melalui proyek oleh anak. Waktunya fleksibel. Melibatkan anggota keluarga anak, dan tema dapat diperluas atau direvisi seusia dengan minat dan pemahaman yang ditunjukkan oleh anak. Sekarang kita pada manfaat pembelajaran terpadu. Adapun manfaatnya adalah meningkatkan perkembangan konsep anak. Memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui bahan atau berbagai kegiatan. Membantu guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda atau untuk semua tingkat usia, dan juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. B. Prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu. Agar pembelajaran terpadu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, guru harus menempuh prosedur-prosedur sebagai berikut. 1. Memilih tema. 2. Penjabaran tema. 3. Perencanaan. 4. Pelaksanaan. Dan terakhir, penilaian. Memilih tema adalah langkah yang pertama di dalam prosedur pembelajaran terpadu. Memilih tema dapat bersumber dari A. Minat anak, B. Peristiwa khusus, C. Kejadian yang tidak diduga, D. Materi yang dimandatkan oleh lembaga, dan E. Orang tua dan guru. Adapun kriteria dalam pemilihan tema adalah relevansi topik dengan anak. 2. Pengalaman langsung. 3. Keragaman dan keseimbangan dalam area kurikulum. 4. Ketersediaan alat-alat. Dan yang terakhir, potensi proyek. Berikutnya penjabaran tema. Tema yang sudah dipilih harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip. Kemudian jabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan
dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan harus dibuat secara tertulis, sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Tentukan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, waktu, pengorganisasian anak, sumber rujukan, alat-alat permainan yang diperlukan, dan penilaian yang akan dilakukan. Kita memasuki ke prosedur yang keempat, yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukan dan kembangkanlah kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan anak. Dan 5, penilaian. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui kegiatan pembelajaran terpadu. Ini sama juga dengan mengevaluasi. C. Penerapan strategi pembelajaran terpadu. Agar penerapan strategi pembelajaran terpadu berlangsung secara efektif, maka harus memperhatikan strategi pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran terpadu ditempuh melalui langkah-langkah. 1. Memilih tema. 2. Mengembangkan tema ke dalam subtema dan konsep. 3. Mengembangkan tema ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang operasional. 4. Membuat perencanaan pembelajaran RPPM dan RPPH. 5. Melaksanakan pembelajaran. 6. Melaksanakan evaluasi. Model-model pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty dalam bukunya How to Integrate the Curricula, ada 10 macam model pembelajaran terpadu, seperti 1. The Connected Model atau model terhubung. 2. The Web Model atau model jaring laba-laba. 3. The Integrated Model atau model integrasi. 4. The Nested Model atau model tersarang. 5. The Fragmented Model atau model fragment. 6. The Sequence Model atau model terurut. 7. The Shared Model atau model terbagi. 8. The 3D Model atau model pasang benang. 9. The Immerse Model atau model terbenam. 10. The Network Model atau model jaringan. Model-model pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo tahun 2000, dari ke-10 model tersebut, ada 3 model yang dipandang layak untuk dikembangkan dan mudah dilaksanakan. Ketiga model itu adalah 1. The Connected Model atau model terhubung. 2. The Web Model atau model jaring laba-laba. 3. The Integrated Model atau model integrasi. Kesimpulan, pembelajaran terpadu akan membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi anak untuk melihat dan membangun konsep-konsep di lingkungannya dengan pandangan yang utuh. Pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari suatu tema yang telah disediakan atau yang dikembangkan bersama-sama oleh guru dan anak. Pembelajaran terpadu lebih menekankan pada keterlibatan anak dan mengerahkan anak untuk aktif atau learning by doing. Terima kasih.